Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai asam amino esensial. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Nurvina Safitri Dwiantara dengan NIM akhir 160 dan saya sendiri Marcella Felicia Nirwasita dengan NIM akhir 161. Selanjutnya, pemaparan materi akan dibacakan oleh Nurvina. Kepada Nurvina dipersilakan. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Asam amino merupakan unit dasar struktur protein. Satu molekul protein dapat terdiri dari 12 sampai 20 macam asam amino dan jumlah setiap macam asam amino tersebut dapat mencapai ratusan buah. Asam amino adalah senyawa yang memiliki gugus amino NH2 dan asam karboksilat COOH pada molekul yang sama. Tiap asam amino tersusun atas suatu atom karbon yang mengikat atom hidrogen, gugus amino, dan gugus karboksil, dan salah satu gugus R yang berbeda pada 20 asam amino. Struktur gugus R menentukan identitas asam amino dan sifat-sifat khasnya. Rantai samping gugus R tergantung pada gugus fungsionalnya. Asam amino penyusun protein dapat dibagi ke dalam 3 kelompok berdasarkan dapat atau tidaknya disintesis oleh tubuh manusia, yaitu asam amino esensial tidak dapat disintesis, semi-esensial dan non-esensial dapat disintesis oleh tubuh. Ini merupakan topik bahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada definisi asam amino esensial, yang kedua ada jenis-jenis asam amino esensial, dan yang ketiga ada fungsi tiap jenis asam amino esensial. Yang pertama, definisi asam amino esensial. Asam amino penyusun protein dapat dibagi ke dalam 3 kelompok berdasarkan dapat atau tidaknya disintesis oleh tubuh manusia, yaitu asam amino esensial, tidak dapat disintesis, semi-esensial, dan non-esensial, dapat disintesis oleh tubuh. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh manusia, sehingga asam amino tersebut harus dikonsumsi dari luar. Asam amino esensial dapat diperoleh dari sumber makanan yang mengandung asam amino esensial, dan juga dapat diperoleh dengan mengkonsumsi suplemen tertentu. Berbeda dengan manusia, tanaman dapat membentuk semua jenis asam amino. Selanjutnya yang kedua adalah jenis-jenis asam amino esensial. Yang pertama ada histidin. Histidin merupakan satu dari 20 asam amino dasar yang ada dalam protein. Histidin diperoleh dari hasil hidrolisis protein yang terdapat pada sperma suatu jenis ikan dan juga dari protein jaringan dan tergolong ke dalam asam amino yang bersifat basa. Bagi manusia, histidin merupakan asam amino yang esensial bagi anak-anak. Rantai samping imidazol dan nilai pKa yang relatif netral yaitu 6. Berarti bahwa perubahan sedikit saja pada pH sel akan mengubah muatannya. Sifat ini menjadikan histidin sering menjadi bagian dari gugus katalitik pada enzim maupun ligan koordinasi pada metaloprotein. Histidin menjadi prekursor histamin, suatu amina yang berperan dalam sistem saraf, dan karnosin, suatu asam amino. Terdapat 2 enantiomer histidin, yaitu dehistidin dan L-histidin. Namun yang lebih dominan adalah L-histidin atau S-histidin. Asam amino histidin banyak terdapat pada ikan kod, daging ayam, kalkun, dan kacang merah. Yang kedua ada isoleusin. Isoleusin merupakan salah satu asam amino esensial yang tidak dapat dibuat oleh tubuh. Keberadaannya dalam tubuh berkontribusi dalam membantu daya tahan dan membantu dalam perbaikan mengembalikan energi otot. L-isoleusin juga diklasifikasikan sebagai asam amino rantai bercabang BCAA. Ada 3 rantai cabang asam amino di dalam tubuh, yaitu isoleusin, L-valin, dan L-leusin. Kekurangan jenis asam amino isoleusin akan menyebabkan beberapa gangguan seperti sakit kepala, pusing, kelelahan, depresi, kebingungan, serta gangguan emosional seperti mudah tersinggung. Jenis asam amino ini dapat kita temukan dalam makanan yang mengandung protein seperti kacang-kacangan, biji-bijian, daging,
telur, ikan, kacang polong, dan protein kedelai. Isoleusin dapat tersedia dalam bentuk suplemen secara terpisah dari valin, dan leusin akan tetapi harus dikonsumsi bersama dengan dua jenis asam amino tersebut, yang sama-sama tergolong asam amino rantai bercabang. Untuk dosis yang disarankan, hingga saat ini belum ada informasi ilmiah mengenai hal ini. Seseorang yang ingin mengkonsumsi disarankan membaca petunjuk yang tertera pada produk suplemen ini, atau sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Efek samping jika terlalu banyak mengkonsumsinya adalah terjadinya hipoglikemia dan penumpukan zat amonia. Hal ini membuat hati dan ginjal dipaksa untuk bekerja lebih keras. Next. Leusin. Leusin adalah asam amino esensial yang digunakan dalam hati, jaringan lemak, dan jaringan otot. Leusin merupakan asam amino yang tidak diproduksi oleh tubuh. Oleh karena itu, tubuh kita perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung leusin untuk memenuhi kebutuhan zat ini. Leusin dapat kita peroleh secara alami dengan mengkonsumsi beberapa jenis makanan. Sumber alami dari leusin yaitu seperti beras merah, kacang-kacangan, daging, kedelai, keju, daging ayam, biji labu, kacang tanah, ikan tuna, dan gandum. Leusin juga dapat diperoleh dalam bentuk suplemen. Akan tetapi, leusin harus dikonsumsi bersama dengan dua jenis asam amino lainnya, yaitu isoleusin dan valin. Selanjutnya adalah lisin. Lisin merupakan asam amino penyusun protein yang dalam pelarut air bersifat basah, seperti juga histidin dan bermuatan positif pada gugus amino pada ujung rantai alifatiknya. Lisin tergolong dalam asam amino esensial bagi manusia, yaitu asam amino yang dibutuhkan untuk kesehatan, tapi tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh manusia. Kebutuhan rata-rata per hari adalah 1-1,5 gram. Lisin menjadi kerangka bagi niacin atau vitamin B1. Lisin juga memainkan peran penting dalam produksi karnitin untuk mengubah asam lemak menjadi energi dan membantu menurunkan kadar kolesterol. Sumber lisin banyak terdapat pada makanan yang banyak mengandung protein untuk protein hewani, yaitu seperti daging, keju, susu, ikan, dan telur. Sementara untuk protein nabati bisa didapat dari kacang-kacangan seperti kacang kedelai dan hasil proses kedelai lainnya seperti tahu dan tempe. Kekurangan lisin dapat menyebabkan tubuh menjadi mudah lelah, pusing, kehilangan selera makan, anemia, gangguan pertumbuhan, dan gangguan reproduksi. Selanjutnya yang kelima, metionin. Metionin adalah salah satu dari dua asam amino esensial yang mengandung sulfur. Rantai samping cukup hidrofobik. Sulfur metionin sangat tidak nukleofilik, meskipun akan bereaksi dengan beberapa pusat elektrofilik. Metionin merupakan asam amino esensial. Sebagaimana asam amino esensial lainnya, asam amino ini tidak dapat diproduksi dalam tubuh. Untuk memenuhi kebutuhan metionin, kita dapat memperolehnya melalui sumber makanan. Beberapa makanan yang mengandung metionin diantaranya yaitu kacang, telur, ikan, bawang putih, daging, kedelai, biji-bijian, dan yogurt. Metionin juga dapat diperoleh dengan cara mengkonsumsi suplemen berbentuk kapsul. Kita perlu mengikuti anjuran dokter untuk mendapatkan manfaat dari metionin. Untuk ukuran orang dewasa, dosis yang diperlukan oleh tubuh normalnya adalah 800 mg sampai 1000 mg dalam sehari. Terlalu banyak metionin dapat menyebabkan kerusakan otak dan kematian. Metionin dapat meningkatkan kadar homocysteine, zat kimia yang dapat menyebabkan penyakit jantung. Metionin juga dapat menjadi pemicu pertumbuhan beberapa jenis tumor. Selanjutnya adalah fenilalanin. Fenilalanin merupakan asam amino mempunyai gugus R aromatik dan tidak dapat disintesis dalam tubuh. Fenilalanin merupakan salah satu asam amino esensial yang membantu tubuh dalam produksi DNA serta molekul otak seperti dopamin, norepinefrin atau noradrenalin, epinefrin atau adrenalin, dan melanin. Fenilalanin juga dapat digunakan oleh tubuh untuk membuat asam amino tirosin. Bersama dengan zat lain, fenilalanin berkontribusi dalam pembentukan senyawa
neurotransmitter, yaitu senyawa kimia otak yang dapat mengirimkan impuls saraf. Fenilalanin terdapat hampir di semua protein, tetapi tidak dapat diproduksi oleh tubuh manusia dan hanya bisa diperoleh dengan cara mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang mengandungnya. Untuk memenuhinya, kita bisa mengkonsumsi suplemen atau beberapa jenis makanan alami. Beberapa jenis makanan yang mengandung fenilalanin tinggi diantaranya yaitu kedelai, keju, kacang-kacangan, biji-bijian, daging sapi, domba, ayam, ikan, telur, dan susu. Secara umum, dosis yang aman untuk mengkonsumsi adalah 25 mg per 1 kg berat badan seseorang dalam setiap harinya. Beberapa efek samping jika mengkonsumsinya secara berlebihan adalah gangguan kecemasan, reaksi alergi, dan tekanan darah tinggi. Sementara itu, bagi wanita yang sedang hamil, efek yang bisa terjadi diantaranya adalah keterlambatan dan perubahan, atau bahkan terjadi cacat lahir pada bayi. Selanjutnya yang ketujuh, treonin. Treonin adalah salah satu bagian dari 20 jenis asam amino yang merupakan blok bangun protein. Jenis asam amino ini pertama kali ditemukan pada tahun 1935 oleh William Cumming Ross. Oleh asam amino ini berfungsi meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia dengan membantu dalam produksi antibodi. Treonin adalah asam amino esensial pada manusia yang hanya bisa diperoleh secara alami dengan cara mengkonsumsi beberapa jenis makanan. Beberapa makanan yang mengandung treonin diantaranya adalah kedelai, lentil, kacang tunggak, daging sapi, daging ayam, ikan salmon, udang, biji rami, wijen, buncis, kenari, kacang almond, bayam, susu, asparagus, dan kuning telur. Untuk mengkonsumsi treonin, dosis yang diperlukan adalah antara 100 mg hingga 500 mg per harinya, dan sebaiknya berkonsultasi dengan dokter tentang seberapa banyak treonin yang perlu Anda konsumsi. Karena beda kondisi, beda juga dosis treonin yang diperlukan. Sementara itu, efek samping dari treonin itu sendiri diantaranya adalah seperti sakit perut, sakit kepala, mual, dan ruam kulit. Selanjutnya, yang ke-8 adalah triptofan. Triptofan merupakan asam amino heterosiklik yang mula-mula diperoleh dari hasil pencernaan kasein oleh cairan pankreas. Triptofan merupakan salah satu jenis asam amino esensial yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan tubuh secara umum, produksi niacin, dan menciptakan serotonin dalam tubuh. Serotonin juga dapat membuat tidur kita lebih nyaman dan dapat membuat suasana hati menjadi lebih stabil. Triptofan adalah jenis asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Oleh karenanya, untuk memenuhi kebutuhan triptofan dalam tubuh, kita harus mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang mengandung triptofan. Makanan yang mengandung triptofan yaitu labu, kedelai, keju, daging sapi, daging domba, daging ayam, daging kalkun, ikan tuna, aneka jenis kerang, kacang lentil, dan telur. Untuk dosisnya sendiri, orang dewasa adalah 8-12 gram per hari. Beberapa efek samping bila dikonsumsi berlebihan adalah sindrom eosinofilia myalgia, yaitu suatu kondisi yang berkaitan dengan neurologis dengan gejala yang meliputi kelelahan, nyeri otot intens, nyeri syaraf, perubahan kulit, kebotakan, ruam, dan rasa sakit dan bengkak yang mempengaruhi sendi, jaringan ikat, paru-paru, jantung, dan hati. Selain itu, triptofan juga dapat mengakibatkan efek samping seperti mual, sakit perut, bersendawa, dan gas, mual, muntah, diare, dan kehilangan nafsu makan. Juga dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, mengantuk, mulut kering, pandangan kabur, kelemahan otot, dan masalah seksual. Selanjutnya yang ke-9 adalah valin. Valin adalah asam amino rantai bercabang yang memiliki aktivitas stimulan. Ia termasuk pada asam amino esensial alifatik dan sangat hidrofobik pada manusia yang memiliki kaitan dengan leusin. Jenis asam amino ini ditemukan di banyak protein. Valin merupakan asam amino yang terlibat dalam menyembuhkan penyakit metabolik dan hati. Ia juga berperan dalam mengatur penyerapan asam amino lainnya. Valin merupakan asam amino rantai bercabang yang bekerja dengan dua jenis asam amino rantai bercabang lainnya, yaitu isoleusin dan leusin, untuk membantu proses pertumbuhan secara baik dan normal.
memperbaiki jaringan, mengatur gula darah, dan menjaga tubuh untuk tetap berenergi. Valin merupakan asam amino esensial, berarti tidak dapat diproduksi di dalam tubuh dan harus diperoleh melalui sumber makanan, yaitu seperti susu, jamur, keju, daging sapi, daging domba, ayam, daging babi, kacang-kacangan, biji-bijian, ikan, dan protein kedelai. Dosis yang dianjurkan untuk mengkonsumsi valin yaitu 26 mg per 1 kg berat badan dalam sehari. Terlalu banyak mengkonsumsi valin juga dapat memberikan efek samping seperti terganggunya fungsi hati dan ginjal serta dapat meningkatkan jumlah amonia di dalam tubuh. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi asam amino esensial. Yang pertama yaitu ada histidin, memiliki peran penting bagi anak-anak dalam perkembangan dan pemeliharaan berbagai jaringan tubuh, termasuk jaringan saraf. Yang kedua yaitu isoleusin, memiliki fungsi utama untuk menambah energi dalam tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki jaringan yang rusak, dan membantu pembekuan darah. Isoleusin sering dikonsumsi oleh para atlet agar cepat memperoleh energi. Isoleusin merupakan asam amino bercabang yang dapat membantu dalam pemulihan otot, meningkatkan energi, dan mengatur gula darah. Yang ketiga yaitu ada leusin, asam amino yang dapat merangsang pertumbuhan otot dan dapat mencegah kerusakan otot karena faktor pertambahan usia. Dalam menjalankan fungsinya, leusin bekerja dengan isoleusin dan valin untuk memperbaiki dan membangun otot, mengatur gula, dan memberi tumbuh energi. Dapat membantu meningkatkan produksi hormon pertumbuhan dan membakar lemak yang terletak di lapisan terdalam dari tubuh. Yang keempat yaitu ada lisin. Berdasarkan penelitian, lisin efektif untuk mencegah HSV, herpes simplex syndrome, karena lisin bersifat antivirus. Juga dapat membantu dalam penyerapan kalsium, pembentukan hormon, kolagen, dan antibodi. Selain itu, membantu menstimulasi selera makan karena perannya dalam detoksifikasi pada hati dan menghasilkan enzim pencernaan. Berperan penting juga dalam produksi karnitin untuk mengubah asam lemak menjadi energi dan membantu menurunkan kadar kolesterol. Yang kelima yaitu metionin. Berperan dalam menghilangkan lemak. Metionin mengandung sulfur, sebuah zat yang diperlukan untuk produksi tubuh yang paling banyak antioksidan alami dan glutathione. Tubuh kita juga membutuhkan banyak metionin untuk menghasilkan dua asam lainnya yang mengandung sulfur amino, sistein dan taurin. Membantu tubuh dalam menghilangkan racun, membangun jaringan yang sehat dan kuat, serta meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Membantu hati dalam memproses lemak dalam hati. Metionin mendukung fungsi hati dengan mengatur persediaan glutathione, yaitu zat yang diperlukan dalam menetralisir racun dalam hati. Metionin juga dibutuhkan tubuh kita untuk membentuk kreatin, yaitu nutrisi alami yang ditemukan dalam tubuh kita, terutama pada jaringan otot yang menyediakan energi otot-otot kita untuk bergerak. Kreatin juga diperlukan untuk semua fungsi otot. Selain itu, ia juga mendukung fungsi jantung dan sistem peredaran darah untuk bekerja normal. Metionin juga diperlukan dalam pembentukan kolagen yang sehat yang digunakan untuk pembentukan kulit, kuku, dan jaringan ikat, serta membantu mengurangi tingkat inflamasi dalam tubuh. Juga dapat membantu mengobati gejala pankreatitis dan penyakit Parkinson. Selain itu, ia juga dapat membantu pengobatan infeksi saluran kemih. Metionin dapat mencegah bakteri untuk menempel dan berkembang biak pada dinding saluran kemih. Yang keenam yaitu fenilalanin. Memiliki fungsi untuk menjaga sistem saraf pusat agar tetap normal. Dapat digunakan untuk membantu mengendalikan gejala depresi dan rasa sakit akibat penyakit kronis, serta beberapa penyakit lain yang berkaitan dengan rusaknya sistem saraf pusat. Selain itu, fenilalanin juga memiliki kemampuan melindungi otak dari racun, bakteri, dan virus yang beredar melalui aliran darah. Fenilalanin diperlukan oleh tubuh kita untuk memproduksi epinefrin, dopamin, dan norepinefrin. Senyawa ini merupakan neurotransmitter yang dapat mengontrol kita dalam
berinteraksi dengan lingkungan. Selain itu, fenilalanin dapat membuat kita merasa lebih bahagia, mengurangi rasa lapar, dan meningkatkan kewaspadaan. Juga dapat dijadikan sebagai obat pereda rasa sakit, serta dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Yang ketujuh yaitu treonin. Treonin berfungsi meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia dengan membantu dalam produksi antibodi. Karena ditemukan sebagian besar dalam sistem saraf pusat. Ia juga dapat membantu dalam mengatasi beberapa jenis depresi. Juga berfungsi untuk memproduksi glisin dan serin, dua asam amino yang diperlukan untuk produksi kolagen, elastin, dan jaringan otot. Selain itu, treonin juga dapat membantu menjaga jaringan ikat dan otot di seluruh tubuh agar tetap kuat dan elastis, termasuk jantung. Treonin juga membantu membangun tulang yang kuat dan enamel gigi, dan dapat mempercepat penyembuhan luka atau pemulihan dari cedera. Treonin bersama dengan asam amino aspartat dan metionin memiliki fungsi untuk membantu hati dengan fungsi lipotropik atau pencernaan lemak dan asam lemak. Yang kedelapan yaitu ada triptofan. Di dalam tubuh berfungsi untuk memproduksi niacin, yaitu vitamin B yang penting untuk kesehatan pencernaan, kulit, dan syaraf. Selain itu, triptofan juga membantu dalam menghasilkan serotonin, yaitu senyawa kimia yang memainkan peran penting dalam menjaga suasana hati serta dapat membantu untuk menciptakan rasa tenang sehingga dapat menghilangkan kegelisahan. Serotonin juga memiliki manfaat dalam menciptakan tidur yang lebih baik sehingga membuat seseorang terbebas dari masalah insomnia. Selain itu, adanya triptofan dalam tubuh kita dapat menurunkan kolesterol, menurunkan berat badan, serta membantu proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang terakhir yaitu adalah valin. Valin berfungsi dalam membantu merangsang sistem syaraf pusat dan diperlukan untuk menjaga fungsi mental dan dalam mencegah kerusakan otot dengan cara memberi suplai otot berupa glukosa ekstra untuk menghasilkan energi selama aktivitas fisik. Selain itu, valin juga dapat menghilangkan kelebihan nitrogen yang dapat berpotensi menjadi racun dari hati, serta mampu mengangkut nitrogen ke jaringan lain dalam tubuh yang diperlukan. Valin juga dapat dijadikan sebagai obat hati dan penyakit kandung empedu, serta kerusakan organ-organ yang disebabkan oleh pengaruh buruk alkohol dan penyalahgunaan narkoba. Valin dapat membantu mengobati atau bahkan membalikkan ensefalopati atau kerusakan otak yang terjadi karena pengaruh makanan beralkohol. Kesimpulan. Yang pertama yaitu asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh manusia, sehingga asam amino tersebut harus dikonsumsi dari luar. Yang kedua yaitu dari sekitar 20 asam amino terdapat 9 jenis asam amino esensial, yaitu histidin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanit, treonin, triptofan, dan valin. Yang ketiga yaitu setiap jenis asam amino esensial memiliki fungsi yang berbeda-beda bagi tubuh. Histidin berfungsi dalam perkembangan serta pemeliharaan berbagai jaringan tubuh termasuk jaringan saraf. Isoleucin memiliki fungsi utama untuk menambah energi dalam tubuh. Leucin berfungsi merangsang pertumbuhan otot dan dapat membantu mencegah kerusakan otot. Lisin berfungsi dalam mencegah HSP, herpes simplex syndrome. Metionin berfungsi membantu dalam memproses lemak dalam hati. Fenilalanin memiliki fungsi untuk menjaga fungsi sistem saraf pusat agar tetap normal. Treonin berfungsi meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia dengan membantu dalam produksi antibodi. Triptofan dalam tubuh berfungsi untuk memproduksi niacin, yaitu vitamin B yang penting untuk kesehatan pencernaan, kulit, dan saraf. Valin berfungsi dalam membantu merangsang sistem saraf pusat dan diperlukan untuk menjaga fungsi mental. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Terima kasih.